Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini Jumat 21 Juli 2023. Di kesempatan kali ini kita masih berada di pairnya XAU-USD. Kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan bagaimana potensinya, bagaimana kecenderungannya, di mana kita nanti menempatkan entry point kita yang punya nilai potensi yang tinggi dengan nilai probabilitas yang tinggi. Kita masuk di time frame H4 dulu ya, kita masuk di time frame H4 untuk melihat secara umum bagaimana terkini dari XAU-USD. Langsung kita buat dulu garis bantunya, garis bantu trennya. Nanti kita akan mencoba untuk memetakan di sana ya. Kita amati dari pergerakan-pergerakan yang ada dengan swingnya ya, dengan swing high dan low-nya. Kalau kita amati dari swing high dan swing low-nya ini menuju ke atas sehingga kecenderungannya bergerak naik. Kemudian perhatikan dari gelombang yang membentuknya ya. Kemudian dari sisi sebelah kiri apakah ada benturan-benturan ya, kita akan perhatikan di sana. Kemudian dia bergerak turun berada di area koreksi ya, berada di area koreksi atau retest, di mana ketika di area ini tidak mampu menembus maka berpeluang akan kembali naik ya, akan berpeluang kembali naik bahkan bisa jauh lebih kuat lagi. Tentu secara bertahap nanti kita akan melihat bagaimana dia mendekati level di atasnya. Nah dari sini kita melihat memang candle ini belum selesai, candle yang running, candle yang berjalan belum selesai. Tetapi setidaknya ada potensi ya, ada potensi, ada peluang akan kembali bergerak naik. Kita bisa menempatkan posisi buy di atas atau di area yang sudah memantul di sana ya. Kita bisa tempatkan di jarak mungkin 300 sampai 400 ya dari titik running saat ini. Kemudian nanti targetnya kita akan dekatkan dengan area levelnya. Sementara karena di sisi bawah ini tidak mampu menembus dari area retestnya, maka kita menempatkan posisi sell ya tentunya cukup jauh dan kita juga bisa manfaatkan potensi yang ada, sekalipun nanti akan kembali turun dan menembus area retestnya, maka kita bisa menempatkan posisinya di bawah level itu ya, di bawah level yang ada, yakni di kisaran 1960. Kemudian nanti kita targetkan di harga 1950-an ya. Oke, kita fokus dulu ke posisi naiknya. Ya, kita akan coba untuk mengambil peluang dari naiknya. Kemudian kita juga nanti akan setting untuk targetnya. Termasuk yang di bawah, kita akan setting untuk targetnya. Kita ambil yang potensial mendekati level-level terdekatnya, sehingga berpeluang untuk mendekati ketika nanti dia bergerak atau searah dengan yang kita analisakan. Ambil yang lebih berpotensi berada di level-levelnya atau berada di dalam levelnya. Kemudian untuk range-nya kita gunakan di H1 ya, kita akan gunakan di H1 untuk nanti melihat lebih detail ya bagaimana range hariannya. Di H1 kita bisa nanti gunakan range maksimum ya. Hari ini Jumat itu biasanya akan lebih liar ya.
sehingga kita gunakan range yang lebih panjang dibanding dengan sebelumnya. Ini untuk kehati-hatian kita, sekalipun nanti mendekati level dekatnya, mendekati support resisten yang terdekat, kita akan mengujinya ya. Dari sisi support resistennya kita mengujinya, dari sisi karakter candle yang terbentuk kita juga akan melihatnya, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh ya, bagaimana kita bisa nanti memproyeksikan kira-kira ke depan seperti apa. Untuk range kita perkirakan yang banyak disentuh kita akan tempatkan di sini di area 1938 yang di bawah. Yang di atas kita perkirakan akan mendekati 2000 ya. Di sisi sebelah kiri kita lihat ada cukup banyak ya. Kita coba untuk lebih menempatkan pada level yang banyak disentuh. Oke, ini kira-kira untuk mappingnya. Selebihnya nanti silakan menyesuaikan ya. Sehingga tadi ada potensi akan bergerak naik, kita prioritaskan untuk buy-nya di 1976. Buy-nya kita prioritaskan di 1976.57 dengan target yang terdekat di 1982 atau sekitar 600 ya, sekitar 600 ya, atau 60 pips. Kita targetkan yang pertama di 1982. Target yang pertama kita tempatkan di 1982. Kemudian target berikutnya, target yang kedua kita sekaligus nanti bisa jadikan sebagai resisten berikutnya, sekaligus bisa kita jadikan sebagai resisten untuk nanti ketika dia mendekati area di sini ya, apakah nanti mampu menembus atau sebaliknya kita akan amati mendekati 1990 ya. Ini targetnya yang kedua ditempatkan di 1990.08. Kemudian area jenuhnya, potensi titik baliknya berada di angka 2000 ya. Area jenuhnya berada di angka 2000 sekian. Biasanya sedikit banyak akan mendekati area itu. Sekali lagi nanti juga kita menyesuaikan dengan real time-nya ya. Dengan real time-nya kita menyesuaikan apakah ada petunjuk, adakah sinyal di sana dari pola-pola yang terbentuk ya. Dari struktur sudah jelas ini mengarah ke atas. Kemudian tinggal nanti menyesuaikan dinamikanya. Ketika ada candle yang muncul dengan pengaruh yang signifikan, tentunya kita akan nanti analisa ulang. Kemudian tadi di sisi bawah ya kita menempatkan dua posisi, artinya kita bisa antisipasi ketika nanti dia bergerak turun ya. Sell kita tempatkan di 1960.04. Kemudian kita tempatkan untuk targetnya di 1953. 1953.91. Kemudian berikutnya untuk target selanjutnya juga sebagai support ya, sebagai area support kita tempatkan di 1947 poin sekian ya. Kemudian di 1938 ini menjadi area jenuhnya ya. 1938 menjadi area jenuhnya. Di area ini nanti kita perhatikan dan hati-hati ketika mendekati area jenuh. Meskipun nanti kuat, kita lebih berhati-hati jangan sampai kita mengambil posisi-posisi sell di harga yang sudah berada di
titik jenuhnya, karena itu berpeluang akan koreksi atau bahkan akan reversal. Tentu karena kita menggunakan trading harian harus berburu dengan waktu, dibatasi oleh waktu. Ya, kalau kita swing oke lah, nanti misalkan sudah breakout di jenuhnya, kemudian kita masih mengambil posisi sell, tidak masalah ya, karena tidak selesai hari ini, hari esok tidak selesai, besoknya lagi. Beda dengan trading harian, harus selesai hari ini. Ketika posisi sudah terlalu jauh, maka tentu kita mencari poin untuk reversalnya, kita mencari trigger untuk reversalnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang bisa kita sampaikan, dan selebihnya sekali lagi nanti kita kembali ke update-nya. Kita akan lihat dinamikanya seperti apa dan dampak pengaruhnya seperti apa, nanti kita perhatikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadikan ini sebagai pembanding saja, jangan jadikan sebagai sinyal yang harus diikuti 100% ya. Kita hanya manfaatkan potensi naik dan turunnya. Tidak peduli searah dengan tren atau tidak, yang penting kita memanfaatkan peluang dua-duanya. Karena walaupun tren kuat sekalipun selalu ada koreksi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.